Halo Ibu, Bapak, Saudara, kabar baik, kiranya senantiasa menyertai dan ada di dalam kehidupan Ibu, Bapak, Saudara. Barusan saya buka-buka konten di konten Kompas Sidomulyo dan kami merasakan begitu berarti dukungan Ibu, Bapak, Saudara semuanya. Sehingga melalui dukungan itu kami terus berada sampai saat ini. Dan untuk mendukung kami, untuk lebih kreatif, lebih bisa berkreasi lagi, kami terus membuka dukungan itu melalui QR kita atau di link deskripsi dari konten ini. Sekali lagi, dukungan itu sangat berarti bagi kami. Terima kasih. Salam Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di YouTube Kompas Sidomulyo Bantul. Kembali kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya kita menyiapkan hati dalam doa kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan izinkan kami kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami. Kami siap mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Sehingga Engkau akan kenyangkan kami dengan makanan minuman rohani yang akan menghantar kami untuk setia berjalan di jalan Tuhan, sebagaimana yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan Kau pakai, menjadi jalan berkat bagi kami untuk bersama memahami, mengakarkan, dan memperlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, terambil dari kitab Yosua pasal 24. Yosua pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ketiga bagian A, disambung ayat 14 sampai ayatnya yang ke-25. Bersama kita terima firman Tuhan, pembaharuan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan." Ayat 14 sampai ayatnya yang ke-25, demikian firman-Nya, "Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di sebelah sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, di depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah yang kudus.
Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu. Setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan." Pada hari ini juga, Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan dan kita renungkan bersama dari bacaan Yosua pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ketiga bagian A, disambung ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-25. Beberapa minggu di bulan November ini, awal bulan November sampai saat ini kita berbicara soal bagaimana Israel mulai memasuki tanah perjanjian, mengawali kehidupannya di tanah perjanjian, dan saat ini kembali ketika di tanah perjanjian yang disebut di sini adalah di Sikem, itu Israel teks kita berbicara tentang bagaimana seruan Yosua, penekanan Yosua untuk kembali menegaskan kemana arah kiblat iman orang-orang Israel. Nah, dalam bingkai tema setia dan berjaga, kita akan renungkan firman Tuhan itu, dan kita akan coba untuk breakdown terlebih dahulu tema itu supaya kemudian korelasi antara tema itu dengan bacaan kita di teks Yosua pasal yang ke-24 ayat 1 sampai 3 bagian A dan 14 sampai ayat yang ke-25 menjadi kita temukan korelasinya. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI mengartikan setia itu dengan arti berpegang teguh pada janji, pada pendirian dan lain-lain. Jadi entah itu janji, entah itu pendirian, itu dipegang teguh. Itu namanya setia. Lalu kata berjaga itu diartikan sebagai kekeh dalam pendiriannya, selalu siaga, tidak mudah untuk berubah di dalam kehidupan karena kesiagaannya itu. Jadi terjaga itu artinya standby untuk tidak berubah, tetap pada posisinya. Dan ketika dua kata ini disejajarkan, setia dan berjaga, pertanyaan kita adalah kemudian korelasinya dengan bacaan dalam teks Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 3 bagian A dan 14 sampai yang ke-25 apa? Nah, tadi prolognya kita sudah mengawalinya dengan situasi awal ketika Israel berada di tanah perjanjian, tepatnya di Sikem. Di Sikem itu, Yosua menceritakan bagaimana nenek moyang bangsa Israel itu sebelum dipanggil oleh Tuhan, ada Terah, ada Abraham, ada Nahor yang ada di sana, itu hidup dengan menyembah Allah lain selain Yahweh, selain Tuhan. Dan kemudian melalui panggilannya, Allah memanggil Abraham keluar dari tanah airnya, tanah kelahirannya, untuk kemudian dipanggil keluar untuk dijanjikan satu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan itu mula bukane, awal mula Israel dipanggil, kemudian dibentuk menjadi sebuah bangsa. Karena dari Abraham, lalu Yakub, muncul 12 anak-anak Yakub, dan 12 anak-anak Yakub inilah yang kemudian
menjadi 12 suku Israel. Dari Israel terdiri dari 12 suku itu. Nah sekarang Yesua kembali mengingatkan bahwa mulai dari Abraham dipanggil, Abraham itu hanya menyembah Yahweh, hanya menyembah Tuhan. Tidak disembah Allah yang lain. Sedangkan saudara-saudara yang lain di luar atau selain Abraham ini menyembah Allah lain. Nah, sejarah perjalanan kehidupan Israel pun juga kemudian mencatat bahwa Israel pun tidak selamanya menyembah apa yang Allah yang disembah oleh Abraham ini. Ada kalanya ketika Israel berjumpa dengan bangsa lain, berdialog dengan bangsa lain, perjumpaan itu kemudian menghantar pada ketertarikan Israel untuk kemudian ikut menyembah Allah bangsa lain itu. Dan akhirnya Yahweh ditinggalkan. Beberapa kali Israel melakukan itu dan Yesua mengingatkan bahwa Allah itu Allah yang pencemburu, Allah yang diimani oleh Abraham itu adalah Allah pencemburu. Sehingga Allah nggak rela kalau kemudian ditinggalkan oleh Israel untuk kemudian menyembah Allah lain. Karenanya kemudian tuntutannya adalah, bahkan ajakan dari Yesua adalah kemudian bagaimana mengajak Israel ini untuk kemudian setia kepada Allah yang telah memimpin, Allah yang telah memanggil, Allah yang telah memimpin, Allah yang telah memampukan Israel untuk keluar dari tanah perbudakan dan kemudian memasuki tanah perjanjian. Termasuk Allah yang sampai detik ini itu masih memelihara kehidupan Israel. Karenanya seruan Yesua di Yesua pasal 24 ayat 1 sampai 3 bagian A dan ayat 14 sampai ayat 25 ini poinnya adalah mengajak Israel untuk setia kepada Allah Abraham, Allah Yahweh, Tuhan itu, Tuhan Sang Pembebas itu, dan terus berjaga. Kenapa berjaga? Karena kalau Israel nggak konsisten, maka sangat mungkin Israel akan jatuh kepada penggodaan. Perjumpaan dengan orang Amori, penduduk asli Kanaan yang kemudian dikalahkan oleh Israel, dan Israel kemudian menempati tanah perjanjian itu, tanah orang Amori itu kemudian menghantar kepada satu penggodaan karena di Amori sendiri, di tanah asli Kanaan sendiri, penduduk asli Kanaan sendiri, itu mereka menyembah Allah lain selain Yahweh, selain Tuhan, selain Allahnya Israel ini, Allah yang disembah oleh Abraham ini. Itu godaan terbesar. Kalau nggak berjaga, maka sangat mungkin Israel akan mengikuti untuk menyembah Allah ini. Dan itu yang kemudian menjadi warning bagi Israel. Yang terpenting untuk membangun kesetiaan dan bagaimana tetap berjaga itu, Yesua mengingatkan Israel supaya mengingat karya-karya Allah selama di dalam perjalanan dengan Allah, bersama Allah dalam dinamika kehidupan. Nah, sampai akhirnya Israel kemudian menentukan sikap, oke, kami tidak akan mengulangi lagi untuk meninggalkan Allah Yahweh ini, untuk kemudian hanya setia kepadanya, terus berjaga supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan, dan terus setia menyembah Allah Yahweh ini. Itu pembaruan perjanjian yang kemudian dilakukan oleh Israel di Sikem dengan Allah melalui Yesua. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, korelasi firman ini lalu apa dengan kehidupan iman kita? Ibu bapak saudara, ketika kita merefleksikan kehidupan kita untuk kemudian mencoba untuk melihat perjalanan kehidupan kita yang tertulis dan tertoleh dalam sejarah kehidupan kita, tentu ada banyak perkara dalam kehidupan kita di mana kita kemudian menemukan, iya ya, Tuhan itu Allah yang tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan dalam situasi-situasi apapun. Mulai dari diingatkan untuk awal mula keluar dari tanah Mesir, itu sudah diberhadapkan dengan laut Tebrau, dan harus menyeberangi. Kekhawatiran, ketakutan karena kejaran tentara Mesir dijawab oleh Tuhan dengan tongkat Musa diangkat. Lalu Israel mempunyai jalan untuk menyeberangi laut Tebrau itu. Clear. Perjalanan di padang gurun berbagai macam dinamika, kehabisan bekal, kemudian turun mana, diberi burung puyuh untuk lauk makanannya.
pemeliharaan Tuhan di luar akal kemanusiaan kita, kedagingan kita, dan memampukan Israel, iya. Tanpa Tuhan udah habis semuanya. Sampai akhirnya minggu kemarin tinggal satu langkah memasuki tanah perjanjian Kanaan saja, itu Israel mesti diberhadapkan dengan harus menyeberang sungai Yordan. Dan itu pun juga clear ketika Tuhan menyuruh imam-imam mengangkat tabut perjanjian berada di depan, dan ketika kaki mereka menyentuh sungai Yordan, itu membuat jalan buat Israel untuk kemudian bisa menyeberang. Clear juga. Mengawali kehidupan di tanah perjanjian demikian juga. Allah masih memberi mana. Tapi sampai akhirnya ketika Israel sudah mulai bercocok tanam, sudah memulai usaha dan pekerjaan-pekerjaan barunya, Allah menghentikan mana dan menggantikan hasil bumi, hasil dari apa yang diupayakan di tanah perjanjian itu. Dengan hasil itu Israel bertahan hidup dan berlangsung kehidupannya. Jadi dengan mengingat itu membuat Israel kemudian nggak ada pilihan lain kecuali menyembah Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ibu bapak, sudah berapa banyak toh perbuatan-perbuatan Allah, karya-karya Allah di dalam kehidupan kita yang kemudian memampukan kita, yang sakit disembuhkan. Ketika kita terbeban dengan berbagai macam problem di depan kehidupan kita, yang kemudian kita merasa nggak mungkin, Tuhan ini terlalu berat untuk dilalui. Tapi akhirnya clear juga bersama dengan Tuhan. Selesai juga bersama dengan Tuhan. Entah itu berbentuk Laut Teberau, entah itu berbentuk ancaman dari prajurit Mesir, tentara Mesir, atau berbentuk sungai Yordan, atau dinamika padang gurun yang bermacam-macam terjadi dalam kehidupan kita warnanya. Maka saya mau katakan pada ibu bapak saudara, jika saat ini kita dihantar untuk tetap setia dan berjaga, itu Tuhan bermaksud supaya apa yang sudah dikerjakannya bagi kita, itu kita terima, untuk kemudian kita pegang dengan setia. Tuhan, saya selalu pegang janjimu, saya selalu pegang karya-karyamu itu dalam kehidupan sebagai sebuah motivator kehidupan, yakini bahwa hidup ini bersamamu pasti bisa kami lalui berbagai macam dinamika problem warna kehidupan yang terjadi. Berjaganya adalah ada banyak godaan di dunia ini saat ini yang menggoda kita untuk kemudian nggak lagi percaya kepada Allah, karena ada penawaran Allah-Allah lain yang mungkin lebih praksis, ada penawaran-penawaran Allah lain yang mungkin lebih efektif. Ada praksis, ada efektif, ada sesuatu yang mungkin instan yang ditawarkan oleh dunia ini. Allah yang mampu membuat sesuatu itu cepat, segera terjadi. Sama seperti produk-produk makanan, ketika dulu harus ngeliwet, menanak nasi, berproses demikian rupa, kemudian dipakai didang dulu, bahasa Indonesianya didang itu apa sih? Dikukus dulu, baru kemudian mateng menjadi nasi. Itu proses panjang, tapi hasilnya adalah nasi itu bisa, selain kandungan organiknya itu juga lebih banyak persentasenya, belum terkontaminasi oleh zat-zat sintetik, juga kemudian ada memampukan kita untuk nasi itu bertahan dari pagi, siang, sore sampai malam. Tapi begitu masuk produk-produk baru dengan instan, segala sesuatu instan, cepat memang, efektif memang, praksis memang mungkin buat kita, tapi bagaimana dengan ketahanannya? Ini yang mesti kita, dan ini bentuk godaan di dalam dunia yang ingin saya katakan adalah bahwa dunia cukup menggoda kita dengan berbagai macam produk-produk instan yang menarik buat kita. Dan hari ini kita diingatkan, tetap setia kepada Tuhan dan tetap berjaga. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang mampu dan sanggup untuk menyatakan kedaulatannya itu A sampai Z. Include di dalam kehidupan kita, utuh di dalam kehidupan kita, dan tidak bersifat sementara waktu. Tidak hanya bersifat cepat, praksis, tetapi nggak awet, tetapi continue. Dan sampai detik ini Tuhan masih berkarya untuk kita. Karena nggak ada alasan lain buat kita untuk nggak setia. Karena itu nggak ada alasan lain buat kita untuk tidak tetap berjaga, supaya kita tidak menyembah Allah lain. Allah lain dalam kehidupan kita itu macam-macam loh ibu bapak. Ada banyak penggodaan di dalam kehidupan kita yang ingin membelokkan
konsep iman kita, arah iman kita dari menuju ke Yahweh, Tuhan yang telah membebaskan kita, Tuhan yang telah menyelamatkan kita, Tuhan yang senantiasa memelihara kita itu dengan godaan-godaan lain. Karenanya hari ini saya ingin mengajak ibu bapak saudara untuk kemudian melalui peringatan firman Tuhan ini, ayo tetap setia dan berjaga, apalagi di dalam dunia dan zaman kita saat ini. Apalagi ketika kita mesti memasuki tahun politik, di mana tentu ada banyak godaan-godaan yang mesti kita hadapi. Apalagi ketika kita mesti diberhadapan pada berbagai macam dinamika dan warna godaan di dalam kehidupan kita, yang macam-macam, banyak banget di dalam kehidupan kita. Tetap setialah pada Tuhan dan tetap berjaga, supaya anugerahnya, berkat-berkatnya, rencana indahnya terus dinyatakan buat kita. Setia dan tetap berjaga. Tuhan memberkati dan mampukan kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Haleluya. Amin. Kita terima dalam doa kita bersama. Bapa, kami bersyukur Tuhan ajar kami untuk tetap setia dan berjaga dalam segala situasi kehidupan. Terlebih ketika kami mengingat karya agung Tuhan di dalam kehidupan kami yang telah mengentaskan kami, memerdekakan kami dari kuasa dosa kepada kehidupan kekal dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Keselamatan Engkau nyatakan bagi setiap kami, dan itu merupakan bukti nyata bahwa apa yang dari Tuhan, janjimu tidak akan pernah Engkau ingkari. Setiap janjimu boleh kami pegang teguh di dalam kehidupan kami dengan setia, dengan tetap berjaga, supaya kami tetap terus mendapat dan ada di dalam janji-janji Tuhan. Pernyataan berkat, pemeliharaan kuasa yang sudah Engkau nyatakan, itu sedang Engkau nyatakan, bahkan akan terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak setia, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak berjaga di dalam kehidupan ini. Mari Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami. Ketika kami merasa bahwa hidup kami tanpa Tuhan akan kehilangan arah, akan kehilangan kekuatan, akan kehilangan daya, maka Engkau menghantar kami tetap setia bersamamu dan berjaga di dalam-Mu. Mampukan kami melakukan kehendak-Mu ini ya Allah, sehingga kehendak-Mu ini akan wujud nyata dalam kehidupan kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki atas kami. Bapa, dalam nama Yesus, selanjutnya kami menyerahkan kehidupan kami dalam segala keberadaan kami ke dalam kedaulatan-Mu. Kami yang sakit Engkau lawan. Engkau nyatakan kuasa-Mu atas kami. Engkau nyatakan pertolongan-Mu atas kami, dan kami menyerahkan secara khusus pemulihan bagi Bapak Sutanto, pemulihan Bapak bagi Ibu Jumakir, pemulihan bagi Bapak Pak Ijo Setio Triatmojo, pemulihan bagi Ibu Sarijan, pemulihan bagi Bapak Sagijan, pemulihan bagi Ibu Tri di Sabrang, pemulihan bagi banyak jemaat Tuhan yang saat ini merasakan karena situasi, karena iklim yang tidak menentu, merasa bahwa kesehatannya banyak yang terganggu. Maka dalam nama Yesus, pertolongan-Mu Engkau nyatakan, kesembuhan dan kesehatan dari Tuhan Engkau nyatakan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Demikian halnya dengan setiap kami dengan problem kehidupan, dinamika kehidupan yang terjadi. Firman-Mu kiranya menjadi suluh di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau Allah yang telah memanggil kami, Engkau Allah yang telah menuntun, memberkati, memelihara di dalam setiap dinamika kehidupan kami, bahkan Allah yang senantiasa memampukan kami untuk clear dari setiap perkara-perkara kehidupan, karena di dalam dan bersama-Mu ada kuasa yang Engkau kerjakan atas setiap kami, memerdekakan kami dari setiap perkara-perkara kehidupan itu. Bapa, mampukan kami terus berserah, mampukan kami terus membangun kesetiaan dan berjaga di dalam dan bersama-Mu, sebagaimana yang Engkau kehendaki dalam firman-Mu. Berkati juga keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati pekerjaannya, berkati aktivitasnya, dimanapun anak-anak kami berada, di dalam penyertaan dan berkat-Mu kami serahkan anak-anak kami, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, rencana indah Tuhan, dan nanti Engkau nyatakan bagi anak-anak kami dalam segala keberadaannya. Berkati juga keluarga-keluarga jemaat-Mu, dalam dinamika dan perjalanan keluarga yang bermacam-macam. Kami berserah, kami percayakan sepenuhnya ke dalam rencana-rencana indah-Mu, dan kami menyerahkan semuanya di dalam nama Yesus, sehingga Engkau boleh menyatakan kehendak dan rencana itu seterusnya di dalam kehidupan kami, sebagaimana Engkau rencanakan atas kami. Dalam kedaulatan dan kuasa-Mu kami menyerahkan kehidupan keluarga kami. Demikian juga dengan kehidupan jemaat-Mu, secara khusus gereja Kristen Jawa Sidomulyo, gereja-gereja Tuhan lain di seluruh muka bumi. Dalam penyertaan dan berkat-Mu kami berserah,
Kami percayakan kehidupan gereja-gereja Tuhan di dalam kedaulatan-Mu. Mari Tuhan rencana indah-Mu menyatakan bangsa dan negara kami dalam situasi politik saat ini. Tuhan berkati juga. Kami percayakan sepenuhnya ke dalam kedaulatan-Mu. Tuhan mampukan setiap kami untuk terus mengimani bahwa sebagaimana Engkau memimpin kami, memimpin keluarga kami, memimpin gereja kami, maka Engkau pun juga akan memimpin bangsa dan negara kami ke dalam rencana-rencana indah-Mu. Tahun politik akan kami jalani dengan sukacita, bahkan damai sejahtera Tuhan menyertai setiap proses dan tahapan-tahapan yang mesti kami lalui sebagai warga bangsa. Kami juga menyerahkan kehidupan dunia ini ke dalam kedaulatan-Mu, konflik Ukraina, konflik Timur Tengah di Palestina. Tuhan berkati semuanya di dalam berkat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan menyatakan damai sejahtera-Mu atas bangsa-bangsa ini, dan mari Tuhan rencana indah-Mu Engkau nyatakan bagi kehidupan dunia ini. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam kedaulatan-Mu, biarkan rencana indah-Mu saja yang jadi atas kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.